Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah wa bi karamati Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa hadrati Syekh Ahmad sahibul wafa Tajul Arifin wa hadrati Syekh Muhammad Ali Hanafi radhiyallahu al-Fatihah. إلهي أنت مقصود رضاك مطلوب أعطني محبتك ومعرفتك. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di bulan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, kita masih diberi kesempatan oleh Allah yang tentunya mungkin kesempatan itu diberikan kepada kita mungkin karena Allah masih ingin membersihkan kita, Allah masih ingin mensucikan anggota tubuh kita, hati kita dari segala dosa yang telah kita kerjakan. Atau memang mungkin Allah sengaja untuk kita bisa hadir di bulan Ramadan ini untuk bertemu dengan bulan Ramadan, kan Allah ingin kualitas ibadah kita lebih ditambah lagi, atau Allah ingin mengangkat derajat kita. Makanya bulan Ramadan ini adalah bulannya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bulan Rajab itu syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Sya'ban adalah syahrul Muhammad, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah bulannya bagi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama itu mengatakan sebagian ulama mengatakan maka perbanyaklah berzikir di bulan Sya'ban, karena kebanyakan bulan Sya'ban itu kebanyakan banyak manusia yang dilantik jadi wali. Itu keutamaannya bulan Sya'ban. Kemudian datang bulan Ramadan. Ini bagi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Artinya kalau kita manfaatkan dengan baik, dengan benar, maka kita akan mendapatkan namanya darajatun aliyah, derajat yang tertinggi. Sebagaimana kita tahu bahwa Ramadan dalam bahasa itu membakar. Apa yang dibakar? Mata kita dibakar karena mungkin mata ini pernah melihat yang tidak disukai oleh Allah. Kemudian lidah ini dibakar karena mungkin lidah ini pernah dipakai menfitnah, pernah dipakai menghibah, pernah dipakai mencela atau menjelek-jelekkan orang. Kalau di bahasa Jawa kan mungkin nyelokno ya, suka nyelokno orang, itu kita nggak sadar. Bisa jadi ketika kita nyelokno orang itu bisa menyakiti hatinya, kita nggak tahu. Makanya salah satu juga orang yang banyak masuk di dalam neraka itu bukan cuma air kencing, tapi ghibah atau namimah itu. Karena lidahnya tidak tahan
untuk tidak menceritakan. Makanya lidah ini dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Kalau tidak mampu berbicara dengan baik, jagalah lidahmu. Nah, itu. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan anim Idris Abbas radhiyallahu an qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan," seandainya umatku itu tahu apa yang dikandung di dalam bulan Ramadan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, seandainya umatku itu tahu sir apa yang dikandung di dalam Ramadan, rahasia apa, la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan, maka dia akan mengharapkan bahwa hendaknya bulan Ramadan itu berjalan 1 tahun penuh. Begitu besar dan mulianya. Bukan karena wah bulan Ramadan datang lancar ini rezeki, bikin pastel, bikin sop supaya banyak pembeli, tidak masalah, tidak masalah. Cuman bukan itu, mumpun banyak pembeli, banyak omset di bulan Ramadan. Padahal sebenarnya oleh sebagian ulama para wali mengatakan, kalau bisa di bulan Ramadan itu aktivitas duniawi itu lebih sedikit. Bukan berarti tidak boleh mencari rezeki. Kalau bisa, jangan sampai dengan aktivitas duniawi itu mengalahkan amaliah kita untuk akhirat. Makanya ulama mengatakan begitu. Karena saking banyaknya omset di bulan Ramadan, hingga membuat dia lupa melaksanakan perintah Allah. Bukan tidak boleh, boleh. Sepanjang kamu datang waktu sholat, ada waktu untuk membaca Al-Quran, ada waktu untuk zikir jahar, ada waktu untuk zikir khafi, ada waktu untuk khataman, ada waktu untuk khataman mingguan, ada waktu untuk manakib. Kenapa sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadhan, la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Kenapa? Li'anna al-hasanata fihi mujtami'ah. Karena semua kebaikan itu terkumpul di bulan Ramadan. Makanya i'malu masyita, maka kerjakan apa yang bisa kamu lakukan di bulan Ramadan, meskipun itu hal yang kecil, meskipun itu hanya tersenyum kepada saudaramu yang mungkin kamu tidak suka, tapi karena dengan datangnya bulan Ramadan, hanya sekali senyum membuat hati saudaramu gembira, bahagia di dalam hatinya, itu akan mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di bulan Ramadan ini, keluarkan semua dari hati kita yang mampu merusak ruhaniah kita. Keluarkan dari hati kita ini dengan banyak berzikir. Sifat kebencian, sifat iri hati, sifat tidak ingin memaafkan saudara-saudara kita. Sedangkan Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Ridho, senang, ikhlaskan semua. Aku serahkan semuanya Engkau ya Allah. Kenapa? Karena jangan sampai di bulan Ramadan ini adalah merupakan hari terakhir pertemuan kita di dunia. Makanya ada orang kalau datang bulan Ramadan masrur, bahagia, farhan, senang. Karena ada orang yang meminta, ya Allah, jika memang bulan Ramadan ini adalah bulan rahmat, adalah datangnya kematianku, mending kamu ambil cepat ruh nyawa saya. Karena sesudah Ramadan ini aku takut bermaksiat kepadamu. Nah, itu sampai ada orang yang minta seperti itu. Li'annal hasanata fihi mujtami'ah.
kebaikan apapun silahkan kerjakan. Bersedekah, memberi makan kepada orang yang sahur, memberi makan kepada orang yang berpuasa, mengatur parkiran, mengatur sandal, menghilangkan paku di jalanan. Banyak yang bisa kita kerjakan. Seperti beliau tadi mengangkat kursi buat saya untuk ceramah. Saya bilang, minta tolong bisa saya pakai kursi, saya baru kurang fit, baru sembuh. Itu beliau dapat pahala. Sekecil apapun, jangan menganggap remeh. Apalagi ini bulan Ramadan. Wa ta'ata maqbulatun, ketaatan kita diterima oleh Allah. Mungkin kita tidak taatnya ini belum ikhlas-ikhlas amat ya, tapi dipaksakan. Karena sami'na wa ta'na kepada Allah. Salat tahajud, salat tasbih, salat hajat, itu semua diterima, ketaatan kita diterima oleh Allah. Menahan rasa ngantuk karena hanya ingin beribadah kepada Allah, dipaksakan matanya mulai mengantuk, begini lagi, itu makbulah, diterima sampai, tapi dipaksa lagi. Itu sebegitu pengennya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu pengennya jasad ini adalah jasad yang lama, daging yang lama diganti dengan daging yang baru. Hati yang kotor, hati yang lama, hati yang busuk diganti dengan hati yang baru. Makanya wa ta'ata maqbulah, ketaatan kita diterima. Berzikir, utamanya zikir khafi karena tidak ada batasnya. Khataman, manakib sebentar lagi. Kemudian yang ketiga, wa da'awati mustajabah. Doa kita itu mustajab sepanjang kita tidak melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan haram. Jadi doa kita itu mustajabah. Minta di bulan Ramadan. Kalau boleh minta khusus akhirat, jangan lagi terlalu minta banyak duniawi. Khususnya di bulan Ramadan itu. Ya Allah, Allahumma tahhir qalbi, Allahumma tahhir jasadi, bersihkan jasadku. Wa tahhir qalbi, bersihkan hatiku. Wa tahhir nafsi wa ruhi, bersihkan jiwa dan ruhku. Anil dzara'il, dari segala perbuatan yang tercela. Kita minta seperti, ya Allah, Allahumma adkhilnil jannata bighairi hisab, masukkan aku ke dalam surga tanpa hisab. Ya Allah, sepeninggalku nanti saya ada punya anak, punya cucu. Ketika saya meninggal, tolong bimbing dia, tuntun dia. Karena tidak ada yang bisa penuntun, pengajar yang terbaik kalau bukan Allah. Maka titipkan kepada Allah, ya Allah, sepeninggalku nanti aku titipkan anak dan istriku, aku titipkan cucuku. Karena tidak ada sebaik-baik tempat menitip kecuali Engkau. Minta kepada Allah. Karena jangan sampai sepeninggal kita anak kita sengsara, kita tidak tahu. Makanya buat da'awati mustajabah, minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya kekuatan untuk bisa taat kepadamu. Ketaatan apa saja? Ketaatan lidah, ketaatan telinga, ketaatan kaki yang hanya menyukai berjalan untuk kepada tempat-tempat yang diridhoi, ke tempat-tempat khataman, ke tempat-tempat masjid, tempat-tempat yang diridhoi. Kemudian yang keempat, wadzunuba maghfurah. Jadi dosa kita itu diampuni oleh Allah. Saghiran kana atau kabiran, kecil apa besar. Kemudian yang kelima, wal jannata mushtaqatul lahum. Surga itu rindu kepada mereka. Bahkan dalam sebuah riwayat, al-jannatu mushtaqatu ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 orang. Yang pertama, talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran.
orang yang suka berzikir, orang yang suka bersalawat, orang yang suka khataman. Khataman itu bagian dari zikir, bagian dari Al-Quran, mengingat Allah, kan di dalamnya terdapat ayat-ayat Allah. Kalau ada orang mengatakan, Ustaz, saya tidak bisa membaca Al-Quran. Al-Quran yang mana yang kamu tidak bisa baca? Orang kalau dikatakan membaca Al-Quran, wah, intonasinya, pikirannya itu selalu juz 1, juz 2. Tidak. Membaca surah Al-Ikhlas berulang-ulang kali itu membaca Al-Quran. Jangan salah. Membaca Al-Fatihah berulang-ulang itu membaca Al-Quran. Coba di dalam khataman ada Al-Ikhlas, coba baca 1000 kali itu, atau 500 kali. Luar biasa itu di dalam khataman. Lagi di waktu-waktu yang senggang kalau kita sendiri. Alam Nashrah 3 kali, dibaca lebih jadi 5 kali, dibaca 7 kali. Itu membaca Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itu Al-Quran. Zikir adalah bagian dari Al-Quran. Karena fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir adalah bagian Al-Quran. Orang yang berzikir berarti dia telah membaca Al-Quran. Dan sebaik-baik Al-Quran adalah zikrullah. Al-Quran itu kalau dalam bahasa Indonesia bacaan. Apa yang kamu baca? Zikrullah. Zikir yang mana? La ilaha illallah. Gimana menyebut nama Allah di dalam hati. Karena Ustaz, saya cuma hafal Alif Lam Mim. Istri saya cuma hafal Yasin. Tidak apa-apa. Istrinya baca Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Suaminya baca Yasin, Yasin, Yasin. Enggak masalah. Tadi Al-Quran, membaca Al-Quran. Kemudian ini yang penting ini, wa hafizul lisan, menjaga lidahnya. Makanya pernah Allah Subhanahu wa taala berdawuh kepada Nabi Daud alaihissalam. Apa dawuhnya Allah Subhanahu wa taala? Ya Daud, kam min lisanin fasih. Berapa banyak orang yang pintar lidahnya. Mungkin bisa ceramah, pidato, tajwidnya bagus, bacaannya bagus, lidahnya fasih. Tapi apa kata Allah? Kam min lisanin fasih akhrastuhu anin nutqi bisyahada indal maut. Aku tahan lidahnya, aku kunci lidahnya untuk mengucapkan kalimat syahadat ketika sakratul maut. Coba lihat salah seorang sahabat yang pernah menyakiti ibunya hanya karena lidahnya. Meskipun dia ahli zikir tapi menyakiti orang tuanya. Itu di zaman Rasulullah. Sampai mengucapkan syahadat pun itu tidak mampu. Siapa namanya itu? Sa'labah ya? Alqamah. Iya. Itu ada kisahnya itu. Sahabat. Apalagi ente bukan sahabat. Apalagi panjenengan bukan sahabat. Menyakiti orang tua. Auzubillah ya. Mudah-mudahan meskipun kita pernah ada yang salah, orang tua memaafkan kita. Anin nutqi bisyahada inda sakratul. Kenapa? Likathrati waqi'atihi linnas. Karena terlalu banyak lidahnya menyakiti manusia. Makanya di dalam kitab Nasaihul Ibad, Syekh Muhammad An-Nawawi itu mengatakan, as-sumtu sayyidul akhlaq. Diam itu rajanya akhlakul karimah. Diam. Ada diam yang tidak berzikir, tapi diam yang berzikir itu lebih mulia. Artinya, ketika kita ingin mengucapkan sesuatu, berpikir, ini apakah ini baik, apakah buruk. Jangan asal bicara, jangan asal marah, jangan asal nyelolo. Kamu tidak tahu dengan lidahmu itu kamu terjerumus ke dalam api neraka. Bukan yang dimaksud tergelincirnya kaki itu diselokan, tapi tergelincirnya yang paling berbahaya itu tergelincirnya lidah
mendengarkannya menyakiti hati saudaranya. Makanya kita banyak-banyak berzikir. Kalau tidak mampu berbicara yang baik, banyak berzikir kepada Allah. Lebih banyak diam, itu selamat. Lebih selamat itu. Nah, yang paling berbahaya itu sebenarnya itu yang banyak bicara itu ustadz, penceramah. Iya, kan kita menceramahi, baru ustadznya suka ngomel-ngomel. Diuji hilang sandalnya, ngomel-ngomel, nyelok-nyelok misalkan. Oh, masalah saya. Karena yang berceramah. Wahafizul lisan. Makanya yang paling banyak disiksa di dalam kuburan itu adalah orang yang suka ghibah. Ghibah itu dari kata ghaib, ghaba yaghibu ghibah. Gaib tidak ada, artinya membicarakan orang yang tidak ada orangnya. Makanya dikatakan ghibah, karena ghaba yaghibu ghibah, gaib. Gaib, orangnya tidak ada. Tapi kamu cerita. Jadi kamu ghibah, kamu cerita. Maka semua pahalanya itu pahala yang kita miliki, habis zikir, habis khataman, habis salat tahajud, riyadhah. Misalkan saya ghibah Ustadz Abdul Khalik, saya habis riyadhah, khataman, zikir, oh pindah pahalanya. Pas di akhirat dilihat saldonya, kok tambah banyak saldonya. Padahal saya tidak pernah celeng. Cuma salat saya cuma 2 rakaat, tapi kok banyak sekali pahalanya. Oh, ternyata banyak orang yang membersihkan rumah saya. Banyak yang memberikan pahala. Makanya kalau difitnah, digosip, dighibah, kamu diam. Karena itu seperti ada orang yang membersihkan rumah kita. Rumah kita kotor, bertingkat 7 lapis kotorannya. Tiba-tiba ada orang yang datang membersihkan, kan enak. Gak capek-capek kita bersihkan rumah kita itu. Rumah kita itu maksudnya tubuh. Ini rumah kita ini yang paling asli ini. Ada yang bersihkan rumahmu gratis. Jadi berterima kasih kepada Allah kalau ada yang ghibah, karena ada yang bersihkan dosamu tanpa capek-capek. Pindah dosanya. Itu. Dauhnya Aba Anom yang saya pernah baca, kalau ada yang menghina kamu, kata Aba Anom, jangan balas menghina, kamu diam saja, rasakan. Siapa lagi yang bisa merasakan kalau bukan kamu, kata Aba Anom. Artinya belajar merasa sambil difitnah, sambil digibah, dinyelok-nyelok, sambil kamu berzikir. Nah, kalau dihakikatkan ya mungkin Allah ingin menguji kita sampai di mana kualitas keimanan kita. Kalau balis nyelok, menfitnah, menghibah, berarti kualitas kita ini sebenarnya menurun. Kemudian yang ketiga, surga rindu kepada 4 orang itu adalah wa mat'amul ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar. Memberi makan kepada orang yang lapar. Siapapun. Ini umum ayatnya, bukan cuma manusia yang lapar. Kebetulan di bulan Ramadan ada kucing yang lapar. Apa tidak boleh kepada makhluk Allah? Ada cicak yang kelaparan, bersedekah kepada cicak, apa tidak boleh? Ada semut, ada sisa-sisa makanan daripada mubazir, kamu niatkan, ya Allah, ada sisa makanan saya, aku niatkan kepada makhlukmu untuk dimakan. Kepada siapapun, ya Allah, atau kepada jin muslim, aku sedekahkan supaya tidak mubazir. Ada kisahnya Sunan Bonang dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini ada sisa makanan di sini 1 butir, dibuang. Tak. Apa kata Sunan Bonang? Ambil. Jangan cuma dibuang, biar ada manfaat dan barokahnya. Ambil, niatkan,
Ya Allah, biasa kan ada di tanah itu, di rumput-rumput itu kan semut. Kalau cuma dibuang, tidak ada niat, maka tidak dapat pahala barokah. Tapi kalau diniatkan dimakan semut, bisa jadi semut itu mengatakan, ya Allah, kebetulan saya lapar, sedangkan semut itu waliullah, tidak pernah berbuat dosa, maka dia meminta kepada Allah, ya Allah, angkatlah Ustadz Abdul Khalik jadi wali. Bisa saja minta kepada Allah. Kucing meminta kepada Allah, ya Allah, dengan rahmatmu ampuni dosanya Haji Mahfud. Kamu tidak tahu apa kucing tidak bisa bicara. Bisa, cuma kamu tidak paham. Makanya perlu kursus bahasa binatang. Itu ceritanya Nabi Sulaiman. Dia dengar, artinya bisa, kita tidak tahu. Burung, ya Allah, kasih makan burungmu. Hati-hati pelihara burung, tidak dikasih makan, bisa penyebab kita masuk neraka karena tersiksa, tidak pernah diperhatikan. Yang terakhir adalah was-shaimina fi syahr Ramadan. Jadi surga itu rindu kepada 4 orang. Yang pertama, talil Quran. Yang kedua, wa hafizil lisan. Yang ketiga, wa mat'amil ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar. Yang keempat, was-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan semata-mata karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatkan di bulan Ramadan ini sekecil apapun amal ibadah kita, mudah-mudahan Allah mengangkat kualitas makam ruhaniyah kita ke makam yang lebih tinggi, dari makam ketaatan ke makam al-qurbah, yaitu makam kedekatan kepada Allah. Dari makam al-qurbah diangkat ke makam al-uns, di makam kerinduan, kemudian diangkat dari makam al-uns naik ke makam musyahadah, mampu menyaksikan Allah dengan mata hati kita, yaitu Allah membersihkan, meramadankan, menghancurkan dosa-dosa hati kita yang begitu banyaknya, berlapis-lapis, yang menutupi hati kita sehingga tidak bisa mampu melihat kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula syayatin yahumuna ala qulubi bani adamah lanadharuhu ila malakutis sama. Seandainya setan-setan itu tidak memenuhi hati manusia dengan berbagai bentuk penyakit, kotoran dan najis-najis di dalam hatinya yang menghijab dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan mampu memandang kerajaan yang di langit, yaitu kebesaran dan keagungan Allah, bahwasanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jamaah sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan sebagian dari oleh saya berbagi. Sebelumnya saya minta maaf, mohon maaf lahir dan batin jika sekiranya ada ikhwan al-akhwat baik yang hadir pada hari ini atau yang nanti melihat YouTube ini. Saya mohon mohon maaf lahir dan batin jika sekiranya selama saya di Surabaya ini ada sesuatu hal yang menjanggal, yang menyakiti hati panjenengan sedoyo, maka saya minta maaf, karena keridhaan Allah dengan dosa-dosa kepada manusia adalah keridhaan kalian. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu sunatan isyraq rakaataini jami'atan rahimakumullah.